Halo semuanya, hari ini Laras Damaya mau berbagi resep berbeda, yaitu resep dari negara Malaysia, namanya popia sirih sambal. Ini rasanya yummy sekali, bisa untuk camilan, bisa untuk jualan. Ini dijadikan lauk juga sangat enak sekali. Langsung saja kita mulai masak ya. Ini bahannya, kita menggunakan cabai basah, cabai merah panjang, ada bawang merah dan bawang putih. Nah, selanjutnya untuk isian dalamnya ini ada kentang yang udah kita rajang halus, dan ini wortel 1 butir disagat atau dirajang halus. Selanjutnya ini tahunya, tahu goreng dirajang halus kotak-kotak seperti ini. Dan untuk sayurnya menggunakan sayur kol yang udah kita rajang halus juga. Nah, ini untuk isian atau untuk intinya. Selain dari ini ada kulit lumpia. Kulit lumpianya kita menggunakan kulit yang besar supaya jadi lebih besar. Untuk kulit yang kecil boleh juga dan bisa dibikin. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan resep lainnya. Pertama, pastinya cabenya di blender atau dihaluskan hingga halus sekali seperti ini. Selanjutnya kita goreng bawang merah yang telah dirajang halus. Untuk bawang merahnya, usahakan merajangnya halus berbentuk kotak-kotak kecil supaya terasa di cabenya. Tapi jangan di blender ya foodies, karena rasa cabai yang di blender dicampur dengan bawang akan berbeda dengan bawang goreng yang dirajang. Setelah bawangnya garing, kita tuangkan cabenya tadi. Nah, jangan lupa sembari diaduk-aduk supaya tercampur menjadi satu. Kita tambahkan lagi bumbu-bumbu untuk cabenya. Nah, pertama kita tambahkan gula pasir. Selanjutnya kita tambahkan lagi sedikit garam. Bagi yang menggunakan penyedap rasa, tambahkan sedikit penyedap rasa. Bagi yang tidak menggunakan, boleh di skip. Ini kita tidak menggunakan penyedap rasa, kita menggunakan bumbu kaldu ayam. Dimasak hingga garing. Sebelumnya tambahkan terlebih dahulu asam jawa, atau jika tidak ada asam jawa boleh ditambah dengan asam yang rasanya asam. Jangan menggunakan asam cuka ya bunda. Nah, ini sambalnya udah mau matang, bentuknya udah garing seperti ini. Jadi untuk menggoreng sambal seperti ini gunakan api sedang ya bunda. Ini udah selesai, kita tiriskan dan kita dinginkan terlebih dahulu. Sembari menunggu sambal gorengnya dingin, kita akan masak isian untuk popianya. Kita goreng terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini untuk rajangannya seperti biasa. Digoreng hingga garing. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan sayur yang telah kita rajang tadi. Pertama, masukkan terlebih dahulu sayur kolnya. Untuk isian popia ini, kalian boleh menggunakan sayur apapun itu. Nah, bagi yang gak suka kol atau sayur lainnya boleh di skip, boleh diganti dengan sayur yang lainnya. Atau bisa juga ditambah dengan daging sapi, suiran ayam. Tambahkan kentang yang telah dirajang. Jangan lupa sembari masak untuk mendapatkan inspirasi resep-resep lainnya secara gratis untuk menu-menu sederhana sehari-hari, dan ada juga resep-resep kuenya. Klik tombol subscribe ya bunda. Tombolnya ada di bawah. Dan kita tutup terlebih dahulu supaya matang. Setelah kurang lebih 5 menit kita buka tutupnya, bolak-balik kembali. Karena ini kolnya udah layu, kentangnya udah empuk.
Tambahkan lagi dengan sayur wortel dan tahu yang telah dirajang tadi. Ini kita menggunakan isian dari sayur dan bahan yang ada di kulkas. Jadi buat yang lain boleh di skip bagi yang nggak ada. Setelah semua sayur dimasukkan, kita bumbui. Pertama, tambahkan sos tiram. Di sini sos tiramnya kita menggunakan perisa lada hitam atau rasa lada hitam. Untuk sos tiram kalian boleh sesuai selera rasanya atau boleh diganti dengan kecap manis. Selanjutnya tambahkan lagi sedikit garam. Bagi yang punya ebi boleh ditambahkan ebi, bagi yang nggak suka boleh nggak ditambahkan. Selanjutnya ini kita tambahkan bumbu kaldu rasa ayam, dan yang terakhir bumbunya yaitu gula pasir. Diaduk kembali supaya tercampur menjadi satu. Apinya kecil saja ya bunda. Sebelum diangkat jangan lupa dicicipi terlebih dahulu ya bunda. Ini isiannya udah matang. Ini sebenarnya sesuai selera aku dan sesuai bahan yang ada di kulkas. Jadi untuk yang jualan boleh menggunakan sayur seadanya sesuai dengan harga jual. Biarkan isian tadi dingin terlebih dahulu. Ini kita lanjut dengan ambil tepungnya 2 sendok makan. Boleh tepung tapioka, tepung terigu ataupun tepung beras. Ini kita menggunakan tepung tapioka. Tambahkan sedikit air supaya lebih encer. Ini gunanya untuk merekatkan adonan nantinya. Ini encernya seperti ini. Kita akan mulai membentuk popianya. Pertama, ambil 1 lembar kulit lumpianya. Isi kulit lumpia dengan 2 sendok. Nah, untuk dijual boleh 1 sendok atau sesuai besar kecilnya dan sesuai harganya. Ini karena kita untuk makan, diisi 2 sendok makan, lalu digulung seperti ini. Untuk merekatkannya, lelehkan adonan tepung yang udah kita adon tadi. Lanjutkan seperti ini hingga selesai. Jangan lupa sembari menggulung supaya dapat updatean menu-menu lainnya yang sederhana, ekonomis di kantong untuk menu sehari-hari dan ide jualan. Klik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan ke seluruh media sosialnya atau berkabar ke tetangga-tetangganya. Ini udah selesai seperti ini. Kita mulai menggoreng. Goreng di atas minyak yang sudah begitu panas. Masukkan satu persatu popia yang udah kita gulung tadi. Ini kalau di Malaysia namanya popia sirih sambal. Nah, macam itulah kurang lebihnya. Jangan lupa sembari dibolak-balikkan supaya matangnya merata. Bagi yang suka pedas, boleh isian di dalamnya dipedesin, disiram nanti pedas juga. Popia yang udah matang seperti ini ya foodies, warnanya sedikit kecoklatan tapi tidak hangus. Tiriskan dan diamkan hingga dingin. Popia sambal atau popia sirih sambal harus didinginkan terlebih dahulu sebelum kita adon dengan sambalnya supaya rasanya tetap gurih dan renyah. Ini popia yang udah siap mau kita sambelin atau kita sirah, kita bubuhin, kita taburin sambal. Ditabur boleh, diadon seperti ini juga boleh. Ini udah benar-benar dingin antara sambal dan popianya. Jadi hampir sama seperti membuat keripik pedas supaya tidak amum atau tidak
apa ya namanya, supaya tetap gurih, tetap renyah seperti ini, supaya tidak lembek. Nah, jadi kita adonnya sama-sama dingin. Ini udah selesai. Ini juga cocok untuk resep jualan, karena awalnya itu aku bikin video ini gara-gara aku mencoba popia jualan teman aku. Nah, ini jadi alhasil jadilah seperti ini. Bisa ditaburi wijen di atasnya bagi yang suka wijen. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.